Saya Ilma Pratiwi, Anda ada di mata kuliah Pertemuan 7 bagian 5, ini adalah bagian terakhir dari pertemuan ini, masih dengan topik pengelolaan limbah pariwisata, mata kuliah sanitasi, hygiene, kesehatan, dan keselamatan kerja untuk pariwisata. Bersama saya, Ilma Indrasri Pratiwi. Topik yang akan saya angkat sekarang adalah berkaitan dengan limbah industri pariwisata. Macam-macam limbah pariwisata tuh apa aja sih? Salah satunya adalah sampah yang mungkin dibawa wisatawan gitu ya, atau limbah di restoran atau limbah di hotel. Jadi isu tentang pengelolaan limbah ini menjadi sangat-sangat penting gitu ya, karena memang ada masa-masanya nih gitu ya, penumpukan limbah itu banyak itu pada saat masa peak season atau pada saat semua wisatawan itu lagi banyak berkunjung. Ada aturan yang mengatur terkait limbah di industri pariwisata, tapi sebenarnya awalnya bukan hanya mengenai industri pariwisata ya. Peraturan mengenai limbah itu salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup gitu ya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalamnya ada mengatur tentang limbah. Juga di dalamnya ada yang berkaitan dengan kepariwisataan sendiri di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang kepariwisataan, termasuk di dalamnya semua kegiatan pariwisata itu harus yang punya sifatnya tidak merusak lingkungan, dan termasuk melestarikan lingkungan itu kan termasuk dalam untuk mengelola limbah juga. Lalu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu ada tentang pengelolaan sampah gitu ya. Jadi memang pengelolaan sampah itu sampai dibuat undang-undangnya sendiri. Ada juga peraturan menteri ya, banyak peraturan menteri baik itu lingkungan hidup gitu ya, ataupun menteri-menteri lain yang berkaitan gitu ya. Juga tentang ada juga nih ya, peraturan menteri yang menarik adalah pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah. Dan ini banyak diterapkan juga untuk daerah-daerah wisata di Indonesia. Ini saya juga akan menjelaskan mengenai green hotel gitu ya, karena salah satunya syarat dari green hotel ada berhubungan juga dengan pengelolaan sampahnya. Green hotel ini dia biasanya bisa dapat predikat green hotel kalau misalnya dia melakukan sistem tadah air hujan gitu. Terus dia melakukan pengelolaan sampah dengan memilah sampah sebelum dilakukan pencucian ataupun pembuangan begitu ya. Terus misalnya di kitchen nih gitu ya, dia akan memproduksi banyak limbah minyak gitu ya, di mana minyak, oli atau grease itu dipisahkan ya, yang sifatnya ada lemak-lemak itu disempahkan dan dikumpulkan dalam wadah khusus gitu. Jadi dia tidak dibuang langsung bersama dengan air limbah. Kenapa? Karena sebenarnya supaya memudahkan pada saat proses pengolahan air tersebut gitu ya. Karena kalau misalnya banyak minyak, banyak grease, dia akan menambah volume, tapi dia sebenarnya tidak bisa terurai gitu. Jadi dia hanya akan pada saat dia biasanya di grease trap ya, namanya grease trap, itu biasanya menumpuk gitu dan membuat mampat begitu. Lalu green hotel juga dia menggunakan bahan pembersih dan disinfektan, itu juga harus sesuai dengan prosedur. Jadi dia tidak berlebihan gitu ya, secukupnya, dan ada hitungan-hitungannya gitu ya. Jadi seberapa sih yang namanya hemat tuh begitu. Lalu dia juga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu ya, dan menggunakan air seefisien mungkin gitu. Jadi memang tidak ada pemborosan air. Dia juga harus membersihkan saluran air kotor dengan air mendidih gitu, ataupun baking soda atau cuka gitu. Jadi ada rutin pembersihan saluran air. Ini yang dilakukan oleh green hotel. Jadi bukan hanya sekedar dia misalnya lingkungannya asri kayak gitu ya, tapi sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan hotel yang sebenarnya berpengaruh dan ada ada pemikiran atau pertimbangan terhadap pelestarian lingkungan begitu. Nah, ini ada pengelolaan sampah di kawasan wisata. Biasanya seringkali ada penumpukan sampah di kawasan wisata, dan itu harus jadi isu yang penting untuk dibahas ya antar stakeholder. Kenapa? Karena sampah itu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan gitu ya. Dan kalau misalnya kualitas lingkungan di tempat wisata itu turun, artinya wisatawan juga akan
mengurangi kenyamanan dia di tempat wisata gitu. Lalu perlu juga ini sebenarnya kerjasama itu antar masyarakat, antara pengelola usaha pariwisata juga pemerintah, sama-sama duduk memecahkan permasalahan dan mencari solusi. Kenapa? Misalnya kalau pemerintah dia punya infrastruktur, dia punya sarana prasarana yang bisa mendukung dan berkaitan dengan sampah, itu ada di pemerintah. Dan sedangkan masyarakat itu dia sebenarnya bisa mendapatkan juga dari mendapatkan keuntungan juga dari pengelolaan sampah gitu ya. Sebenarnya masyarakat bisa diuntungkan juga gitu dari itu. Lalu usaha pariwisata gitu, memang ada kewajiban juga gitu ya usaha pariwisata untuk melakukan praktik-praktik pariwisata yang memang berwawasan lingkungan gitu. Nah, ini saya mau sedikit sharing tentang program bank sampah itu di destinasi wisata ya. Karena salah satu ini bisa jadi solusi untuk pengelolaan sampah dan meningkatkan juga sekaligus perekonomian masyarakat dengan adanya penyelenggaraan pariwisata di daerahnya gitu ya. Dan pada saat masyarakat ini memahami bagaimana mengelola bank sampah. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan oleh pemerintah desa sebenarnya melalui BUMDes yang mengelola bank sampah masyarakat gitu. Jadi BUMDes ini bisa jadi kolektornya lah gitu. Hal ini sebenarnya bisa membuat masyarakat termotivasi ya untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan yang mendukung pariwisata gitu. Jadi akhirnya nanti masyarakat bisa turun langsung gitu. Tidak perlu disuruh karena mereka merasa itu adalah mata pencarian, masyarakat pun akan ikut terlibat gitu dalam proses membersihkan lingkungan pariwisata. Oke, sekian pertemuan kali ini gitu ya, pertemuan ke-7. Ini adalah akhirnya. Dan pertemuan ke-7 ini adalah pertemuan terakhir sebelum kalian melakukan ujian tengah semester. Jadi minggu depan kalian akan melakukan ujian tengah semester. Saya mungkin kalian bisa mempelajari ya selanjutnya dari kuis-kuis yang pernah saya kasih, itu bisa kalian pelajari gitu ya. Karena ujian tengah semester pun akan pilihan ganda gitu bentuknya. Jadi saya kalau misalnya kalian kemarin mengerjakan kuis gitu, saya yakin kalian pasti bisa. Jangan lupa aja untuk dipelajari kembali catatan-catatannya gitu ya selama 7 pertemuan ini. Karena kalau misalnya kalian menyimak video-video saya, pasti kalian bisa mengerjakan ujiannya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kalau memang masih ada pertanyaan, saya akan melayani melalui email saya ilma.indrasri@upi.edu atau melalui DM Instagram gitu ya @ilmailmail atau melalui audio file saya itu Spotify Pratiwisata gitu. Tapi kalau di Spotify saya lebih banyak cerita gitu ya di sana. Oke, dengan ini saya pamit undur diri dulu. Selamat ujian tengah semester, semoga tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Saya pamit dulu ya. Yuk.